kita kan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris semester 3 ada salah satu mata kuliah itu tentang kewirausahaan dan Oke. diminta pergi gitu. Kebetulan kan aku kenal sama kakak dan kakak kan hebat ya. Jadi aku jadiin kakak jadi narasumber buat kelompok aku ini gitu. Oke. Apa ya? Aku belum perkenalan diri ya. Oke. Perkenalkan saya Kurniawan Agung Pradana, entrepreneur di Jogja. Kebetulan 12 tahun terakhir sejak awal kuliah. Sambil kuliah sempat bangun bisnis sampai saat ini. Jadi ini mudah-mudahan pertanyaannya bisa relevan ya, tapi mudah-mudahan. Tapi ini bukan hal baku, mungkin nanti yang disampaikan ini berdasarkan pengalaman aja kali ya. Oke, semoga bisa membantu tugasnya dan dapat nilai yang bagus dari dosen. Kalau nggak bagus Oke. berarti bukan salah saya, salah yang nulis. Oke, oke. Kita apa? Berarti ini untuk tugas mata kuliah kewirausahaan di apa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Untirta ya. Ya. Oke. Apa aja nih yang mau ditanyakan? Langsung aja. Kita kan tahu kalau kakak tuh bisnis di bidang apa tuh digital marketing ya. Hmm. Ya kan kak. eh Ya. Kalau aku pribadi sebenarnya bukan spesifik di digital marketing. Itu salah satu platformnya aja. Hmm. Jadi kalau kita sama teman-teman itu di industri direct selling. Ya, kalau orang-orang lebih kenalnya dengan multi level marketing. Nah, di direct selling ini kita import produk dari China, produk herbal, dan kita pasarkan di Indonesia. Jadi konsep pemasarannya beda-beda. Ada yang online, ada yang offline. Jadi mungkin lebih tepatnya berarti di industri direct selling atau di distribusi mungkin. Kak, kalau misalkan alasan Hmm. kenapa bisa join bisnis ini tuh kenapa? eh Butuh uang. Ya, jadi ceritanya dulu pas awal ya kita realistis ya. Kan ada tuh orang bisnis karena passion, ada orang bisnis karena visi. Ya, kalau aku pribadi dulu karena memang kondisi hidup merantau dari Sulawesi ke Jogja dengan ya kebetulan kan aku orang tua dua-duanya guru PNS. Jadi merantau di Jogja kirimannya cukup pas-pasan, tinggal di kos-kosan yang pas-pasan, kiriman juga pas-pasan. Nah, karena kondisi hidup seperti itu, eh kita nih sama teman-teman ya anak-anak perantauan itu kayaknya kita harus cari sesuatu nih biar kita bisa lebih produktif dan menghasilkan. Nah, saat itu tahun 2011. Jadi tidak banyak opsi kayak sekarang. Sekarang kan bisa mungkin jadi Gojek atau Bimbel gitu kan. Kebetulan email kan juga dengar-dengar kan juga ngajar ya di luar kuliah. Dulu tuh nggak banyak opsi, nggak banyak opsi. Nah, karena nggak banyak opsi, pas ada peluang yang ada di depan kita langsung tag, langsung ambil. Waktu itu aku diajak teman ke satu event bisnis seminar kecil. Nah, di situ aku lihat peluangnya kayaknya boleh dicoba. Jadi awalnya kayak gitu aja. Itu baru 2 minggu di Jogja, kuliah belum mulai, ospek belum jalan, tapi karena ada peluang dicoba aja. Nah, jadi kalau dibilang nggak sengaja, bukan nggak sengaja juga sih. Ya kebetulan ketemu satu kesempatan, satu peluang, dan saat itu memang lagi mencari juga, ya coba. Bagi dulu aja ya. Nanti videonya aku aja. Ya kak ya. Ah, ah. Enggak, itu kan nanti masuk ke topiknya. Deh, bentar deh. List pertanyaannya belum aku kasih ke teman-teman. Bentar ya. Oh iya iya ya. Oke Bagian aku bikin gitu. pertanyaan. Iya. Atau pertanyaan random juga nggak apa-apa. Boleh tuh. Kan besok mau ke sini. Ke sini, Jakarta. Mau Ya. main.
Oh iya, ya kalian main, aku ke sana kerja ya ke Jakarta tuh. Jadi besok ke Jakarta itu kita lagi ada meeting sama 300 top leader dari seluruh Indonesia yang ada di industri kita. Jadi dari Aceh sampai di Papua kita pada ngumpul di kantor pusat. Ngomongin pokoknya kita ada pembaharuan, ada inovasi-inovasi baru menghadapi market-market sekarang kayak gimana gitu. Sebenarnya sih yang terdata kemarin ada 1.400-an ya top leadernya, tapi mungkin yang mau berangkat itu ada sekitar 300. Ya, insya Allah nanti sore ini berangkat naik bus dari Jogja ke Semarang, terus mampir ke Jogja, Semarang, Tegal, Cirebon, terus mampir ke terakhir tuh Subang. Nah, baru ke Jakarta. Besok, besok Wow, pagi. muter-muter, nggak pernah capek. Itu apa? Bang, kak, kak, kak Untung boleh Bang ya, nanya bukan nggak? Om ya. Wah, kayak Om tuh udah kayak ngeri banget. Kan Iya, om iya. Terus tahu nggak profil produknya? Perusahaannya itu, perusahaan Tiens, Tiens kan? oke ya, perusahaan supplier itu dari China, perusahaan Tiens. Itu perusahaan farmasi bergeraknya di kesehatan, nutrisi-nutrisi yang diadopsi dari rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno. Jadi pengobatan-pengobatan kuno ya kekaisaran itu yang udah sejarahnya 50 abad, 5.000 tahun, itu diolah pakai bioteknologi modern. Itu awalnya ya beberapa produknya pun udah dihak patenkan, salah satunya kalsium. Kalsium dengan asupan tertinggi di dunia. Kemarin dapat penghargaan di Panama, udah dihak patenkan. Nah, cuman saat ini Tiens ini udah jadi grup. Jadi dia udah banyak lini bisnis, termasuk di perhotelan, e-commerce, terus dia udah masuk di punya universitas juga. Nah, dan saat ini dia udah jadi merek dagang, termasuk satu dari 500 merek top Asia. Ya, itu merek Tiens. Kalau di Indonesia terdaftar itu PT Singalangit Jaya, udah masuk anggota APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, dan udah produknya udah halal dan udah LP POM ya, BP POM, halal MUI, dan unit usahanya pun udah dapat sertifikasi syariah ya untuk dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu salah satu merek dagang ya di Indonesia udah dari tahun 2000 sampai sekarang, cabang udah 110 negara, distribusi udah sampai hampir 240 negara. Nah, jadi posisinya kita, nah ini sebagai mitranya. Jadi kalau kita sering sebutnya itu distributor. Itu ya, itu company profile ya. Kalau produk sih seputar herbal, tapi sekarang udah masuk juga ke skincare, kecantikan, alat-alat kesehatan, bahkan untuk keseharian seperti pembalut, pasta gigi, sampo tuh ada juga. Termasuk juga ada beberapa produk lokal kayak pupuk nabati sama hayatinya tuh produk lokal Indonesia tapi dipasarkan dengan merek dagang Tiens. Tugasnya sendiri tuh emang ngedistribusin aja atau ada tambahan atau pakai produknya juga kan kak ya? Iya, jadi basically tuh jadi kita ya sebagai user iya, sebagai penjual iya, sebagai pembangun jaringan iya. Jadi kita ini ibarat bahasanya mitranya itu punya hak distribusi. Konsepnya seperti apa terserah kita sebenarnya. Ya, cuman biasanya tuh komponennya ya tiga elemen tadi sebagai pemakai produk, penjual produk, atau pembangun jaringan. Ya, jadi kalau ada orang yang sebagai konsumen aja, dia jadi distributor atau punya ID member, tapi cuma konsumsi. Ada juga yang mungkin cuma ngejualin. Cuman kalau aku sama beberapa tim, kita fokusnya di tiga-tiganya, termasuk membangun jaringan. Jadi kita juga membuka ekspansi di kota-kota baru. Mitra usahanya, distributor. Ah, jadi ya kita memasarkan produk ya, memasarkan produk. Ah, memasarkan produk.
Cuman memang budayanya kalau di tim kita itu bukan cuman kayak, aduh, kamu menjual gitu. Kita budayanya adalah apa yang kamu jual harus kamu pakai. Karena produk-produk kita kan produk keseharian, nutrisi. Jadi ya agak aneh ya, masa sih penjual obat Cina penyakitan kan gitu. Nah, harusnya kan sehat, ya kan? Industri kesehatan harusnya semuanya sehat. Jadi itu yang lagi apa? Yang jadi salah satu budayanya. Dan karena memang produknya premium, premium beberapa keluarga juga alhamdulillah penyakitnya itu sembuh perantara produk Tiens. Tante kanker stadium 3 sembuh dari produk Tiens. Ya, orang tua juga beberapa teman itu kista sembuh. Jadi beberapa testimoninya banyak, jadi ya kita juga pakai juga. Kak, bentar ya, mau keluar dulu. Bentar ini mah. Oke, oke. Jeng. Kenapa? Tadi ya. Yo. Tapi nanti ini Oke. mati juga kita. Apa? Lanjut aja, Kak. Nanya bebas. Atau Kayla. Kayla nih yang belum pernah ketemu kan? Iya, emang sama-sama pernah. Udah 10 kali kita ketemu. Emang iya ngebahas tentang ateis. Di dalam Mas. fantasi. Oh. Ah. Udah tahu kemana? Waktu yang pertama kita di kosan yang di sana. Yang mau besoknya Duta. Iya, Duta loh. Iya, itu yang pertama. Iya pas Duta ya. Iya. Iya tuh. Padahal kita tuh udah doain banget. Aduh, ternyata memang kurang kuat ininya. Justru kalau menang aku nggak mau. Iya. Ini ada batasnya ya Zoom-nya ya. Ini kok ada time left nih. 10 menit apa? 10 menit lagi. Itu iya. Iya ya. Oh iya, Kak. Berarti aku aja yang bikin. Udah premium. Ini Safa yang bikin soalnya. Oh, enggak, aku enggak ada yang premium juga. Udah, nanti bikin lagi kita. Ya kalau apa ya kalau habis ya nanti lanjut maksudnya part 2 gitu. Pas 2-nya kapan? Enggak maksudnya habis ini, maksudnya masuk kalau misalnya habis kan tinggal record lagi beberapa record gitu. Ini Kak mau nanya sasarannya tuh kemana? Siapa? Apa? Bukan target pasarnya dong. Iya. Target pasar gitu. Oh, target market. Kalau target market sebenarnya apa ya? Hampir semua orang ya. Karena kan basicnya kesehatan. Jadi ya orang yang jadi kita tuh bagi ada 3 orang kategori marketnya kita. Yang pertama orang sehat, yang kedua orang sakit, yang ketiga orang sehat bermasalah. Nah, populasi paling banyak ini orang sehat bermasalah. Ya, itu kalau dari Badan Kesehatan Dunia WHO, orang sehat itu populasinya cuma 5% di seluruh dunia. Nah, kalau orang sakit 20%, sisanya 75% orang sehat bermasalah. Nah, jadi kita masuknya, ya tergantung kita mau yang mana. Cuman 3-tiganya bisa. Maksudnya orang sehat, dia pengen jaga kesehatan. Biasanya kan orang-orang yang jaga kesehatan kayak atlet, pasti punya doping atau nutrisi tambahan gitu. Ya, apalagi di era sekarang kan ketika COVID kemarin tuh orang udah melek lah sama namanya nutrisi, pencegahan penyakit dan lain-lain. Nah, produk kita masuk juga di situ bisa. Kayak ayahku sendiri tuh setiap hari dia konsumsi spirulina kapsul. Karena spirulina kalau biasa kan orang tak taunya di masker ya, jadi ini diminum. Itu 4 kapsulnya karena setara dengan 1 kilogram sayur. Nah, itu diminum buat jaga kesehatan. Jadi itu ibarat orang yang sehat nih. Ada juga orang yang sakit. Orang sakit. Nah, produk kita itu sebenarnya bukan obat, tapi kalau dikonsumsi dalam dosis tertentu punya efek pengobatan. Jadi kemarin ada beberapa, kalau keluargaku sih udah banyak banget testimoninya. Yang paling parah tuh yang kanker stadium 3 bule. Ada satu lagi yang gondok, kelenjar getah benih, itu 6 bulan sembuh juga pakai produk kita. Terus ada juga kalau peninggi badan pelangsing itu udah banyak banget kalau kayak gitu ya. Tapi itu misalnya orang-orang yang sakit sembuh itu banyak. Nah bahkan aku, majalahnya nggak di sini. Itu ada testimoni bukan dari konsumen. Kalau konsumen banyak. Itu testimoni dari dokter. Ada 70 dokter yang ngasih kesaksian produk Tiens.
Bahkan salah satu pakar kesehatan dunia lah itu ngasih testimoni juga. Nah, oh ya kemarin ada yang dapat rekor muri di Kalimantan, dokter, pasien sama perawat. Itu penyakit ginjal 4 tahun, itu sembuh tanpa cuci darah pakai produk Tiens. Itu rekor muri. Nah, karena produk kita kan bukan obat nutrisi, tapi bisa sembuh ginjalnya. Nah, yang terakhir orang sehat bermasalah. Ini yang banyak dilema, dibilang sakit enggak, sehat enggak gitu. Ya, maksudnya sakit enggak drop, dibilang sehat juga banyak keluhan. Nah, ini yang biasanya market kita paling besar. Market kita paling besar. Makanya dan biasanya ini yang butuh edukasi. Kalau orang sehat biasa udah melek. Kalau orang sakit emang udah butuh. Nah, orang sehat bermasalah ini itu yang biasanya misalnya kalau cewek-cewek itu sering nyeri haid. Nah, itu tanda-tanda sehat bermasalah juga atau sering jerawatan. Itu sehat bermasalah. Jadi kita masuknya juga di situ. Jadi marketnya semua orang, tapi produk apa yang masuk di orang itu tergantung dia masuk kategori yang mana. Ya, dari orang baru lahir sampai orang meninggal, bahkan orang belum lahir bisa kan masih dalam kandungan butuh nutrisi juga kan. Ada produk kita tuh namanya Vitaline, itu terkenal untuk memutihkan, tapi sebenarnya nggak memutihkan ya, dia mencerahkan kulit karena kandungan vitamin E-nya tinggi. Itu biasanya aku punya tim kalau istrinya hamil pasti minumnya Vitaline karena dia membantu ngilangin stretch mark ibunya habis hamil, kan bisa ada stretch mark gitu kalau cewek-cewek ya. Nah, sama juga bayinya itu kulitnya lebih bersih karena Vitaline diminum itu. Itu beberapa produk. Ada produk kita ada hampir kalau yang masuk Indonesia ya ada mungkin 30 apa 40 jenis produk lah. Dari perkebunan, skincare sampai nutrisi. Tapi kalau dari Tiens Group yang ada di pusat di China itu di total ada 1000-an jenis produk. Jadi banyak banget. Wow, bagus sekali. Minat kan kalian produknya? Kalau misalkan penuh lagi yang pelangsing petinggi badan itu beneran itu nggak ke saya nanti. Ini makanya jadi konsul. Kalau Safa usia berapa? Aduh, usia 19. Aduh, udah takdir dari Tuhan tuh. Enggak. Kalau tinggi badan biasanya itu perempuan usia pertumbuhannya sampai 21. Kalau laki-laki itu sampai 25. Nah, tinggi badan kan biasa banyak faktor ya. Ada yang bilang, oh genetik, kalau udah pendek gitu. Nah, itu cuma salah satu faktor. Ada faktor kedua, itu faktor nutrisi. Jadi banyak orang sekarang itu kena masalah stunting. Pasti kalau orang pendidikan sering denger ya, maksudnya gizinya tuh kurang. Jadi masuk kuliah tapi badannya anak SMP. Nah, kan banyak yang kayak gitu. Nah, itu dengan kita kasih asupan nutrisi yang maksimal, nanti itu bisa sangat membantu. Ya, produk kita tuh paling banyak dicari sama orang-orang yang masuk Akmil sama Poluan atau IPDN, Pramugari, itu best seller banget karena aku rekor pelanggan dari Papua, timku ya punya pelanggan di Papua itu 1 minggu nambah 9 cm. Itu pakai kalsium sama zinc. Nah, atau googling aja peninggi badan terbaik di dunia tuh. Itu munculnya pasti Nuten Calcium Powder sama zinc. Nah, itu salah kalau peninggi ya. Cuman nambahnya berapa biasanya tergantung pola hidup, seberapa cepat nambahnya tergantung metabolisme. Membedakannya dari para pesaing gitu. Yang bedain sama kompetitor ini sebenarnya jawaban subjektif ya karena aku kan pelaku di dalamnya. Cuman yang aku lihat selama ini yang memang ini kalau bilang sombong gitu ya, ini nggak ada duanya nih. Pertama produk kita dari sisi produk kita itu udah resep bahan dasarnya itu dari kesehatan Tiongkok kuno yang sejarahnya 5.000 tahun. Ya pengobatan modern aja itu sejarahnya baru 800 tahun. Nah kalau kita karena kita bicara obat Cina kan, wah rasa tradisional herbal itu kan nomor 1 lah ya. Nah dia udah 5.000 tahun. Jadi itu yang bikin kita tuh percaya diri dengan, bahkan itu yang pertama, dan terbukti kita memang produknya herbal tapi sudah masuk di 240 negara. Bahkan cabangnya udah dari 110 negara. Artinya ini cuacanya beda, rasnya berbeda, genetiknya berbeda, tapi mereka semuanya cocok. Kalau teknologi mungkin ya udah teknologi di luar ya, tapi ini yang masuk ke badan dan semuanya cocok marketnya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada herbal juga tapi dia cuma lokal, ada yang mungkin herbal tapi cuma di Amerika, tapi ini udah
global. Nah, yang kedua dari sisi bisnis, ekspansinya ya udah 240 negara tadi kan, cabangnya 110 negara. Nah, di Indonesia aja itu kita udah punya stokis resmi 160 titik dari Aceh sampai di Papua. Nah, dan yang ketiga dari kita support system. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang khususnya bergerak di industri direct selling ya atau multi level marketing itu fokusnya antara kejebaknya antara dua. Dia cuma jualan doang atau dia fokusnya rekrut orang aja. Ya makanya banyak yang itu bis MLM mencari-cari orang karena fokusnya cuma di poin kedua. Atau ada yang cuma jualan aja, dia nggak bangun bisnis tapi cuma masarin produk. Nah kalau kita fokus di dua-duanya. Nah yang bisa menyeimbangkan ini biasanya ada support system yang dibangun sama distributor. Nah kalau kita udah mungkin 20 tahun terakhir udah ada sekolah bisnis 19 tahun ya, sekolah bisnis yang namanya One Vision. Ini yang dibangun sama top-top leader kita udah berhasil untuk membangun SDM distributor yang baru masuk. Jadi kalau kita sering bilang ini kayak kampus sekolah bisnisnya lah. Nah ini yang membangun SDM-SDM-nya. Jadi biar promosinya nggak overclaim, terus jualannya nggak aneh-aneh, nggak nipu-nipu orang. Nah jadi ada support system ini. Yang ini kurikulumnya itu jenjangnya udah paten. Dari ada kelas-kelasnya, training-trainingnya. Bahkan kalau ada yang lihat kayak aku mungkin dari Instagram, oh Mas Awan sarjana jutawan, keren banget pencapaiannya. Nah, kalau aku lihat titik balik, sebenarnya bukan karena aku yang hebat, karena ibarat nih, aku nih orang bodoh yang kebetulan kuliah di UGM gitu aja. Jadi aku nggak punya privilege bisnis, orang tua dua-duanya PNS, tapi kok bisa bangun bisnis sampai punya 23.000 orang jaringannya. Karena kita punya support system tadi yang nge-backup. Jadi bukan aku doang yang bimbing timku, tapi support system kita juga yang ngadain training. Jadi kita manfaatin fasilitas aja gitu. Nah, jadi 3 poin ini mungkin yang bikin apa kita sih sebagai distributor tuh pede-pede aja. Ada kompetitor ini itu, kita aman lah gitu. Oke, kayak masih di mute situ ya. Itu kayak masih di mute suaranya. Ah, ya. Nah, kelemahan di kakak tuh apa sih dan bagaimana cara mengatasinya? Hmm, ada dua sih yang kok aku lihat ya kelemahan selama ini aku 12 tahun ngelihatnya kayak ini problem nih ya. Kalau kalau bisnis naik turun itu biasa sih ya. Itu bagian dari itu flow-nya memang gitu. Tapi yang aku lihat itu kelemahannya ketika orang bergabung di bisnis kita sebagai mitra itu dia nggak ada kualifikasi tertentu. Beda sama orang masuk di kantor, ada seleksinya. Nah kita nggak ada seleksi. Yang penting lu mau, lu daftar, lu join gitu. Jadi tidak ada seleksi. Ketika eh, yang dampaknya ketika nggak ada seleksi itu semua orang bisa masuk. Artinya semua orang dari berbagai kalangan ya baik atau buruknya ya bisa berkecimpung gitu. Ya jadi kalau ada oknum nggak bertanggung jawab ya itu memang udah jadi resiko. Yang sebenarnya sih harusnya ada seleksi gitu ya. Nah cuman kan dari industri itu nggak ada, perusahaan nggak ada. Makanya seleksinya biasanya dari si kita yang ngerekrut timnya gitu. Nah, yang pertama itu. Kedua, tidak ada keharusan orang itu harus bergerak kapan dan di mana. Jadi, orang udah join, terus dia nggak ngapa-ngapain. Ya bisa aja gitu. Atau enggak orang mundur. It's okay, nggak masalah. Jadi tidak ada keharusan dia untuk bergerak. Dan itu menurutku ya sebenarnya itu kelebihan buat orangnya. Wah, aku kan ini fleksibel dong berarti aku bisa jalan kapan aja dan di mana aja. Tapi juga kelemahan untuk industrinya. Nah, kalau tidak ada keharusan seperti itu, ibarat orang kantor nih, ya mau masuk nggak masuk terserah ya repot gitu. Nah jadi orang masuk keluar itu gampang banget gitu. Aku pernah sekali dalam waktu 1 bulan tuh kehilangan hampir 300 orang tim yang berhenti di waktu bersamaan. Jadi ya kalau kita yang udah lama sih kayak ya udah deh tinggal cari yang baru bangun yang baru gitu. Aku dibangun di Kendari, omsetnya sampai 100 juta, di sana tuh rame bikin event. Itu hitungan 1-2 bulan habis tanpa tersisa. Jadi kayak gampang banget gitu orang minggatnya gitu. Apalagi kalau ada kompetitor ya, tiba-tiba pindah perusahaan. Gitu juga ada. Nah, sama yang kedua, mungkin dari produk. Pertama sih kita bangga ya, produknya ini premium. Jadi bukan produk pasaran yang bisa dijual murah. Tapi
mungkin ini kelemahan di mata market karena ya namanya orang Indonesia sukanya yang murah-murah kan. Kalau bisa budget murah dapatnya banyak. Ah, masalah efek nomor dua, yang penting murah dulu. Nah, sedangkan yang kita kedepankan kan kualitas. Nah, kualitasnya dulu nih karena kita bicara nutrisi, kalau cuman murah-murahan ngapain gitu. Nah, jadi mungkin aku lihat dari sisi itunya ya. Jadi kalau kita pengen masuk di market yang agak bawah, mau nggak mau kita harus ecer dulu, kita harus itu dulu. Jadi, nah, terus gimana cara kita sih ngadapin itu? Ya sebenarnya nggak ada cara ngadapinnya sih, cuman kita kayak ya apa ya, kita nggak denial. Jadi kok kayak gini, kok kayak gitu, ya kita terima apa adanya aja. Memang kondisinya seperti itu. Nah, terus gimana kalau ada orang keluar? Ayo, jadi kalau kita udah di posisi atas leader itu, akhirnya ya udah nerima aja. Kalau mau jalan ayo, kalau enggak ya sudah. Makanya kita lakukan perekrutan tiap minggu, perekrutan tiap bulan. Nah, karena kenapa? Yang bergabung bulan lalu belum tentu konsisten jalan dan bergerak. Jadi ya orang masuk keluar orang masuk. Nah, sampai ada yang benar-benar komitmen, orang sampai ada yang benar-benar serius. Nah, ya kalau masalah produk ya udah kita berarti cari market yang sesuai aja dengan produknya gitu. Mungkin itu dua hal ya yang aku pikir mungkin jadi kelemahan lah. Sama mungkin ada kelemahan ketiga tapi ini ya udah jadi rahasia umum ya. Tidak semua orang terbuka dengan industri direct selling, khususnya yang bergerak di multi level marketing. Jadi ketika dengar MLM ini penipuan, dan memang tidak sedikit korban-korban perusahaan yang bergerak seperti itu. Bahkan kalau aku lihat sekarang tuh banyak kedok-kedoknya ini, jadi oh itu perusahaan penipuan, oh, itu kok kayak yang ini kayak yang itu ya. Padahal ada 100 perusahaan yang legal, bahkan ada 12 yang sudah syariah, yang dimana ini fine-fine aja gitu di Indonesia. Tapi karena memang namanya media kan, kalau nggak hype nggak di up kan. Nah, oh penipuan ini penipuan. Nah, kayak kemarin tuh ada First Travel yang umroh-umroh itu. Terus ada beberapa money game juga. Jadi mungkin kelemahan kita juga masyarakat belum teredukasi di industri ini. Beda sama di Malaysia, di Singapura, di Filipina yang orang tuh udah melek lah masalah. Oh ini beda nih, ini penipuan nih money game nih. Oh ini kayak gitu nih. Ya mungkin karena masyarakat kita juga gampang tergiur gitu ya. Tuh. Ya mungkin itu ya yang aku pikir kayaknya kekurangannya deh. Ya. Potensi apa yang kakak lihat dalam industri atau pasar saat ini untuk pertumbuhan bisnis kakak? Pertama, orang setelah pandemi kemarin, mungkin dari dulu, tapi semenjak pandemi semakin sadar kalau kesehatan itu penting. Jadi orang banyak akhirnya beli asuransi, BPJS, tapi kan itu menanggung kalau udah sakit, ya kan? Dan aku pikir tidak ada orang yang mau dibiayai pengobatan gratis, tapi harus kena ginjal dulu. Nah, terus solusinya apa? Preventif, mencegah. Nah, mencegah ini kan banyak dengan olahraga, hidup sehat. Nah, salah satunya adalah nutrisi. Kita masuk di situ. Nutrisi untuk mencegah kesehatan. Bahkan yang sakit pun kan kita ada efek pengobatan juga. Bahkan beberapa alat kesehatan kita yang mau masuk ini juga bisa membantu itu. Ada yang alat inframerah buat melancarkan peredaran darah, ada alat terapi yang tinggal tiduran aja. Nah, jadi dari sisi kesehatan, ya apalagi di dunia ya, sekarang eranya itu memang kesehatan kecantikan itu udah naik banget dibanding industri-industri yang lain. Nah, karena mungkin orang semakin melek, semakin sadar dengan dunia saat ini yang serba cepat, serba instan, itu memang polusi, radiasi di mana-mana. Nah, itu yang kita masuk. Nah, yang kedua, economic crisis, resesi. Ya, sekarang kerja semakin sulit. Dapat kerja pun gajinya dan karirnya belum tentu besar. Pengen mulai bisnis, resikonya besar dan gak mudah juga membangun bisnis yang berat. Nah, kita masuk di tengah-tengah, di mana dia bisa berkarir sebagai seorang entrepreneur, tapi tanpa merasakan resikonya orang-orang yang bisnis konvensional. Nah, di mana dia sebagai mitra atau dia bisa jalankan secara part time, ya di awal sambil kuliah, sambil kerja 1-2 jam sehari dengan media sosialnya. Nah, sembari dia bangun jaringan, yang dampaknya nanti ke depannya 1-2 tahun, mungkin income-nya bisa ngalahin orang-orang yang modalnya juga besar. Jadi justru kalau ya kami ya ngelihat ini, justru saat ini peluang besar, golden time-nya. Ya, orang cari kerja susah, ekonomi rumit, mau bisnis gak gampang.
Ya, ada yang bilang bisnis online gampang, ya nggak segampang dulu. Nah, kita masuk di tengah-tengahnya nih. Ya, orang bisa bekerja sebagai seorang entrepreneur tanpa kerumitan politik-politik di perkantoran dan seleksi-seleksi yang ada di perkantoran dan resiko-resiko bisnis. Jadi nggak tonjong kanan, nggak condong kiri. Kita ambil yang tengah-tengah. Ah, gitu. Yang nomor 4 tadi kan kita udah ngomongin banyak banget ya. Iya. Kalau sekarang kita mau tahu apa sih ancaman berpotensi ngebahayain bisnis kakak? Oh, ancaman ya. Secara internal sama eksternal ya. Kalau kalau internal ya, kalau internal ini yang aku rasain selama 12 tahun terakhir, karena tidak ada seleksi orang masuk dan mungkin kan kita nggak bisa ngebaca orang juga kan masuknya kayak gimana. Jadi tidak semua orang itu jujur dan mau ngikutin sistem. Ada beberapa orang yang memang caranya pakai caranya sendiri sampai di titik manipulatif. Ya nggak semua, tapi ada oknum-oknum lah. Yang itu kan akhirnya dampaknya bukan ke dianya. Kalau nyalahin orangnya nggak apa-apa, cuman kebanyakan orang kan nyalahin perusahaannya, nyalahin industrinya. Jadi itu yang pertama. Jadi tidak semua orang mau jujur dan itu kalau aku bilang itu parah. Makanya dari support system kita pun dari perusahaan ini kita agak ketat. Termasuk orang-orang yang ngejual produk di bawah harga. Nah, kan itu perangnya Tanah Abang sama TikTok Live kan kayak gitu sekarang. Karena nggak ada regulasi akhirnya rumit. Nah, di perusahaan kita pun ngalamin. Jadi beberapa distributor jual di bawah harga. Nah, itu sampai ketatnya itu sampai sampai bisa dipidanakan sama perusahaan. Jadi kalau ketahuan itu bisa kena pidana, bisa bonusnya ID membernya itu dibekukan sampai segitunya ancamannya. Karena dia merusak ekosistem market kita. Jadinya itu. Ya, jadi itu yang pertama. Kalau yang dari dalam ya, masalah orang-orangnya itu kadang ada yang aneh-aneh, ada yang ini, ada yang error kayak gitu-gitulah. Jadi makanya kita bikin bener-bener SOP sistem kalau orang ngikutin, insya Allah mungkin nggak secepat orang-orang yang manipulatif, tapi bakal lebih long life gitu. Nah kalau yang dari luar itu sebenarnya cuma satu, kompetitor itu aja, kompetitor. Ya apalagi saat ini ada beberapa perusahaan yang lagi naik daun, ngelihat beberapa top leader di perusahaan kita yang bisnisnya sedang drop. Akhirnya udah lu pindah ke perusahaan gua aja. Bonusnya lebih besar dan tergiur. Namanya orang kan ngelihat duit kan melek gitu ya. Akhirnya pindah perusahaan. Ya sebenarnya nggak ada keharusan ya untuk tetap di satu perusahaan. Cuman seringkali kalau di posisi kita ini bicaranya itu udah bukan profit tapi udah integritas. Maksudnya ya lu ngajakin orang ke sini, lu udah loyal, tapi kok pindah perusahaan. Ya itu kalau pindah oke lah, tapi tidak sedikit juga yang sampai ngejelekin perusahaan sebelumnya. Oh ngapain di perusahaan ini nih? Mending di kita aja. Aku pernah di sana kayak gini gini gini. Padahal ya kalau kita sih ngerti ya bullshit nih. Tapi orang market kan nggak tahu. Oh ternyata perusahaannya kayak gitu. Oh ternyata kayak gitu. Nah ya ibarat ya udah jadi mantan dijelek-jelekin lah ibarat gitulah ya kan. Uh, uh, jadi kompetitor ini banyak yang persaingannya nggak sehat, dan memang beda sama orang di kantor atau di toko yang ada regulasi. Nah di industri kita ini nggak ada regulasi ketat bahwa lu harus pindah perusahaan. Kalau di perusahaan ada sih, tapi kalau udah industri gedenya udah nggak ada. Ya itu ada undang-undangnya juga belum terlalu ketat. Jadi ya orang chaos banget gitu. Ya jadi itu sih kompetitor ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu kalau bagi kita itu kayak detoksifikasi. Jadi orang-orang yang gak loyal, orang-orang yang memang gak berintegritas, itu pasti ngilang. Jadi artinya kan perusahaan kita bersih dari orang-orang yang gak jujur. Nah jadi kayak mungkin aku lihat setiap 4-5 tahun sekali pasti ada aja momen gitu. Momen yang tiba-tiba kita drop, banyak yang hilang. Tapi yang tersisa itu orang-orang yang memang loyal, yang tersisa orang-orang yang memang yang jujur, yang bagus karakternya. Sampai alhamdulillah sekarang top leader ya di timku aja namanya ada Pak Abdi Suhardin. Itu kalau tahu YouTube-nya 1,6 juta subscriber, motivator. Terus ada juga Pak Luis Tendean, itu salah satu pemasar terkaya di Indonesia. Ada juga Pak Nursam, itu mentor kami juga tuh, orang Palu. Itu orang-orang yang spiritualnya bagus, keluarganya oke dan bisa diandalkan. Kalau dulu
wah error-error, banyak yang error, tapi ternyata akhirnya mungkin Tuhan yang membersihkan gitu lah ibaratnya dengan adanya krisis. Jadi kayak oh alhamdulillah nih gitu. Ya jadi itu secara internal sama secara eksternal mungkin itu yang aku lihat ya. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir. Jadi kan kita udah, kakak juga dari Hmm. awal mungkin tahu, udah analisis Hmm. 4 faktor itu kayak SWOT-nya. Nah, pertanyaannya dari analisis tadi, gimana sih strategi pasar kakak? Hmm, kalau secara produk sih ya kita back to basic ya, back to basic ya. Maksudnya orang tuh butuhnya apa itu yang kita sediakan dan kita fokusnya ke sharing dan edukasi. Karena pada akhirnya orang itu eh, kan ada beberapa orang yang dia tahu dia punya masalah, dia ngerti solusinya, tapi belum ketemu produknya. Ada yang kayak gitu. Aduh saya ini insomnia nih, ini kayak problem deh. Aku harus nyari kayak ada teh hijau yang bisa nih. Nah, kita punya produknya. Ada juga dia punya masalah tapi dia nggak sadar dia punya masalah gitu. Dia insomnia kayak fine-fine aja gitu, sehat-sehat aja. Misalnya kan gitu, ya kan? Jadi, nah ini butuh edukasi lebih gitu. Atau enggak ada orang-orang yang punya keturunan diabetes, kan udah jelas dong nggak boleh makan yang manis-manis. Kalaupun udah nggak bisa diatur, paling tidak ada nutrisi yang mencegah itu. Nah, jadi itu kayak gitu. Dan pada akhirnya kan ujung-ujungnya sakit. Pas sakit baru sadar, oh ternyata kesehatan itu penting gitu-gitu. Makanya apa yang kita lakukan sekarang ya kita fokus ke sharing sama edukasi ya dari media sosial. Jadi bukan ke marketing aja bagusin tapi edukasi. Karena ketika orang sudah sadar dengan apa yang dia butuhkan, dengan apa problemnya, nah dia akan ya bukan cuma jadi pembeli, bahkan dia jadi pelanggan. Nah, kalau untuk tim internal, kalau saat ini dari dulu sih kita fokusnya memang ke SDM. Jadi setiap distributor yang masuk itu kan dari berbagai kalangan. Kalau aku mungkin timku rata-rata mahasiswa, anak-anak muda, maba-maba yang memang anak rantau pengen apa ya? Gue pengen mulai bisnis sambil kuliah. Nah, ada juga di kota-kota lain itu yang rata-rata pegawai karyawan. Di Jakarta timku rata-rata karyawan. Ada juga di Hong Kong timku rata-rata TKW. Ada juga yang di daerah timur itu orang-orang ibu-ibu rumah tangga. Nah, dari berbagai background dan profesi ini kan kita harus ada penyerataan dan standarisasi. Nah, disitulah masuk support system. Jadi kita bikin kurikulum, audio-audio, training-training yang memang ketika orang masuk itu langsung digodok. Ya kayak kampus ibaratnya, sudah ada kurikulumnya. Jadi semua distributor itu masuk. Nah, kita fokus ke SDM-nya. Jadi bukan cuma ngajarin jualan, bukan cuma ngajarin rekrut, tapi lebih dilatih punya mental entrepreneurship. Jadi mindsetnya dulu kita mulai, mindsetnya dulu, visinya dulu. Nah baru kita masuk setelah mindsetnya oke kita masuk ke skill set. Apa yang perlu dia kuasain secara kemampuan. Nah baru saya itu ada level yang lebih tinggi, masuk di leadership itu training lebih tinggi. Jadi bagaimana dia yang bisa dia kuasai bisa diajarkan ke timnya. Karena kan ada tuh orang pinter matematika tapi nggak bisa ngajar matematika, pinter masak tapi nggak bisa ngajar masak. Karena itu dua skill yang berbeda. Nah di leadership ini dia dilatih biar punya bisa duplikasi ngajarin apa yang dia bisa ke tim-timnya. Karena jago sendiri ngapain gitu kan. Dan yang terakhir ada biasanya udah di level paling atas tuh diajarin tentang manajemen keuangan, investasi, terus bagaimana apa instrumen keuangan, bahkan jadi public speaker dan pembicara itu juga nanti bakal dilatih. Jadi kita lebih ke fokus ke SDM dari kurikulum sudah kita bangun, ya. Nah makanya itu tantangan kita juga. Tidak semua orang mau bersusah payah ngelewatin proses tadi, pengennya cepet. Tapi ya kita ya namanya orang beda-beda. Ya yang kita yakini setiap orang yang ngikutin biasanya jadi alhamdulillah terbukti tim-tim kita tuh yang ngikutin bener-bener kurikulumnya ya bener-bener terbentuk. Aku punya tim yang dulunya pegawai pabrik yang dia cuman kerja dengan UMR sampai bisa punya penghasilan per bulan di angka belasan juta. Ya, bisa jadi pembicara. Nah, terus ada anak-anak yang introvert, yang kuliahnya drop out karena masalah ekonomi, sekarang bisa jadi pembicara sampai di beberapa kota. Bahkan bisnisnya berkembang di belasan kota. Nah, jadi dari apa SDM-nya tadi. Nah, sama yang ini yang orientasi yang kita tanamkan sama semua member kita, bahkan jauh sebelum dia bergabung, yaitu fokusnya kita bukan profit aja, fokusnya kita adalah ke aset. Jadi apa yang kamu bangun ini mungkin gak 1-2 bulan langsung puluhan juta, tapi kita mikir jangka panjangnya. Jadi kamu nanti bangun bisnis,
yang dimana ketika sistemnya sudah berjalan, kamu bisa dapat yang kita sering sebut itu dengan passive income. Ya, jadi bisnisnya berjalan, kamu nggak usah pantau setiap hari, tapi penghasilannya bisa masuk terus. Seperti orang-orang yang bangun mall, orang-orang yang bangun pom bensin, orang-orang yang bangun perusahaan besar, di awal dia capek sendiri, tapi ketika sistemnya sudah berjalan, ya mereka ya cuma pantau aja sebulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Nah, orientasinya lebih ke aset tadi. Itu jauh dari orang sebelum bergabung itu kita tanamin, ya. Jadi semua yang kamu kerjakan di bisnis ini, end goalnya adalah biar kamu suatu saat nggak perlu bekerja tapi punya aset yang bayar kamu di situ. Ya mungkin itu ya yang mungkin jadi strategi kita saat ini. Ke Jakarta pun besok kita mungkin bakal bahas banyak tentang ini juga. Topiknya ada satu lagi boleh nggak? Oh ya. Kakak kan pembisnis yang bisa dibilang berhasil kan, itu jurusan kuliahnya berkaitan dengan bisnis. Oh sangat berkaitan. Aku jurusan pendidikan agama Islam. Tidak, pendidikan syariah berkaitan. Oh iya. Iya, Aku udah tahu. aku 7 tahun di pesantren, 7 tahun di pesantren, 6 tahun SMP SMA, 1 tahun pengabdian ke Jogja. Sempat ambil jurusan teknik informatika karena suka desain desain gitu, tapi akhirnya ambil jurusan pendidikan agama Islam. Ya jadi kalau ditanya dulu, Mas kok jurusan pendidikan agama Islam? Bisnis emang karena suka atau passion? Aku termasuk orang yang tidak punya passion di bisnis. Aku passionnya ngajar, aku suka ngajar. Cuman di saat yang sama aku sadar ngajar itu uangnya nggak banyak. Kita punya kebutuhan hidup, kita punya dreams, kita punya impian, kita pengen sejahtera, kita mau apa, bisa menghidupi keluarga. Kita butuh pipa income dari jalan yang lain. Ya kalau kata Nabi kan 9 dari 10 pintu rezeki ya perniagaan. Nah disitulah ya kita masuk bisnis. Nabi pedagang, ya banyak ustadz-ustadz kondang pun kan pasti punya bisnis. Semua artis ujung-ujungnya bisnis. Jadi memilih bisnis sebenarnya bukan karena suka, karena kebutuhan, karena butuh aja. Karena butuh dan kebetulan ketemu bisnis yang memang punya sistem, punya produk dan ada mentor komunitasnya, jadi ya mulai aja gitu. Ya mungkin nyambung di ngajarnya aja kali ya. Karena suka ngajar, akhirnya ngajarin tim gitu aja. Tapi kalau dari sisi industri kesehatannya nggak ada, terus dari yang lain-lain kayak nggak nyambung deh. Gitu-gitu ya. Semoga udah terjawab semua pertanyaannya ya. Ya, cuman itu sih berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi itu bukan hal baku atau bukan hal yang pasti ya. Itu pengalaman pribadi aja. Setiap orang bisa beda. Cuman aku pribadi sih pengalamannya seperti itu. Iya, mantap. Aku ini ya, nanti izin kita kan mau bikin PowerPoint. Iya. Gitu. Yang bikin tampilin videonya mungkin cuma beberapa menit ya, atau ya pokoknya ada deh, pokoknya ada video kakak. Nanti juga aku mau minta foto kakak juga kita pasang. Oh iya ya. Oh nggak apa-apa. Ditayangin sampai 2 jam nggak apa-apa buat tambah views. Oh iya, oke. Tidur. Oke. Gitu ya. Thank you Syafa ya, email sama Kaila. Lagi aku mau nayangin ini, aku mau minta pesan apa kayak gitu kak buat anak muda. Oh oke. Apa ini harus bijak banget kayaknya, ini harus bijak banget sepertinya nih. Oke, kalau pesan apa ya? Ini mungkin yang agak realistis ya, yang agak realistis. Kalau ini prinsipku ya, mulai bisnis pas kuliah itu seperti sedia payung sebelum hujan. Ya kuliah karena masih dapat kiriman, kita seringkali nggak butuh. Makanya kita sediakan itu biar takutnya nih suatu saat kita susah cari kerja atau dapat pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, atau dapat pekerjaan sesuai ekspektasi tapi hal-hal lainnya tidak mendukung cara karir. Nah tentunya ujung-ujungnya end goalnya pasti
problemnya di masalah finansial. Nah, solusinya biasanya salahnya banyak orang bisnis jadi alternatif terakhir. Jadi ketika nggak dapat kerja sini sibuk, udah deh gue mulai bisnis aja. Nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya ilmu bisnis, tiba-tiba pengen ngadu peruntungan dalam bisnis. Nah ini yang salah. Akhirnya banyak orang gagal. Bukan karena bisnis salah, tapi karenanya dia mulai di waktu yang kurang tepat. Jadi aku dulu bersyukur bener-bener mulai itu ketika nggak ada tuntutan. Jadi masih dapat kiriman dari orang tua, masih fokus kuliah, tapi ada waktu luang yang aku mulai ya buat bisnis itu. Jadi makanya aku di kampus pun sering ngajakin teman, kalau kamu bisa sibuk kuliah sambil organisasi, bisa kuliah sambil kerja, bisa kuliah sambil pacaran, kenapa nggak kuliah sambil bisnis? Gitu kan? Yang kalau aku bilang justru itu lebih seru karena semesra-mesranya gombalan pacar lebih seru kalau income-nya kalau ya dapatnya 10 juta gitu. Iya. Ah, ya jadi mau cowoknya seganteng apapun itu akan kalah dengan transferan sekitar 20-30 juta sih. Ah, nah, jadi ya itu mungkin quote realistis ya. Jadi jangan mulai bisnis ketika butuh karena udah telat. Jadi mulai justru ketika belum butuh. Jadi pas udah butuh, udah santai gitu. Dan itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dan alhamdulillah ketika aku wisuda, ya udah waktu itu mungkin bisa dikatakan ya income itu mungkin bisa berapa ya? Mungkin 10 kali UMR lah waktu itu. Nah, jadi pas aku wisuda fresh graduate, income per bulan itu udah di angka 10 kali UMR di Jogja. Jadi pas ditanya kenapa nggak CPNS, jawabannya ya itu.